Halo semuanya, perkenalkan saya Tuti Wukirsari PhD, salah satu dosen di Departemen Kimia FMIPA Universitas Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan silabus untuk mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul. Slide ini menampilkan informasi umum dari mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul. Dari kode mata kuliahnya yaitu SCCH602601. Nah, untuk mata kuliah ini ialah memiliki bobot 2 SKS dan mata kuliah yang menjadi prasyarat untuk mengambil mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul ialah mata kuliah biologi umum dan mata kuliah kimia organik 1. Kedepannya, mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah biokatalis dan informasi genetik. Metode pembelajaran yang digunakan di perkuliahan ini adalah small group discussion dan juga collaborative learning. Jadi kalian sebagai mahasiswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok kecil, baik itu untuk melakukan diskusi maupun untuk mengerjakan beberapa tugas lainnya, misalnya untuk membuat makalah atau rangkuman dari materi perkuliahan. Untuk perkuliahannya sendiri, insya Allah kita akan laksanakan 100% secara luring, tapi dalam kondisi khusus mungkin kita terpaksa akan menggunakan perkuliahan secara sinkronus dengan menggunakan platformnya itu adalah Microsoft Teams. Tautannya nanti akan menyusul, saya informasikan jika memang kita terpaksa harus melakukan perkuliahan secara sinkronus. Sedangkan untuk handout atau materi perkuliahan dan juga kuis yang nantinya akan dilaksanakan setiap materi perkuliahan selesai, kalian dapat akses di emas2.ui.ac.id. Berikut adalah deskripsi untuk mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul. Jadi, mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul ini adalah mata kuliah wajib di Departemen Kimia. Jadi, kalian wajib lulus untuk mata kuliah ini jika ingin menyandang gelar SSI Kimia nantinya. Nah, ini tadi udah disampaikan di awal bahwa mata kuliah prasyarat untuk struktur dan fungsi biomolekul ada dua, yaitu biologi umum dan kimia organik. Dan mata kuliah ini nantinya akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah biokatalis dan informasi genetik, dan nantinya akan berkaitan dengan mata kuliah metabolisme, praktikum biokimia, dan tugas akhir di semester berikutnya. Sesuai dengan namanya, tujuan atau capaian utama mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengorelasikan antara struktur biomolekul dan fungsinya dalam sistem biologis. Untuk perkuliahan ini nanti akan kita laksanakan dalam bahasa Indonesia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini ialah mahasiswa mampu mengorelasikan hubungan antara struktur dan fungsi biomolekul. Dalam sistem biologis ada 4 kelompok biomolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Ini adalah sub CPMK-nya. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang sistem biologi, sel, dan komponen-komponen yang menyusunnya, peranan air dalam sistem hidup, sistem asam basa, dan buffer dalam tubuh. Untuk sub CPMK yang kedua, yaitu mampu membedakan sel dan biomolekul berdasarkan struktur dan fungsinya dalam sistem hidup. Untuk yang ketiga, mampu mengklasifikasikan protein, lipid, karbohidrat, dan asam nukleat berdasarkan struktur dan fungsinya. Dan yang terakhir, sub CPMK untuk mata kuliah ini adalah mampu mengidentifikasi peran vitamin dan koenzim. Jadi vitamin dan koenzim ini tidak termasuk dalam 4 biomolekul utama dalam sistem biologis, tapi perannya tidak kalah penting. Oleh karena itu, kita masukkan ke dalam mata kuliah ini. Rencana perkuliahan per pekannya dapat kita lihat di slide ini. Jadi pekan pertama kita akan isi dengan pendahuluan biokimia. Pekan kedua kita akan isi dengan materi sel dan biomolekul. Sedangkan materi tentang asam aminoprotein ini kita akan bahas di 3 pekan, yaitu dari pekan ketiga sampai pekan kelima. Sedangkan untuk 2 pekan terakhir sebelum UTS kita akan membahas materi lipid. 2 pekan setelah UTS kita akan membahas materi karbohidrat, setelah itu dilanjutkan dengan materi asam nukleat yang juga dilakukan dalam 2 pekan, dan yang materi terakhir yaitu tentang vitamin dan koenzim ini kita akan bahas di pekan ke-13 dan ke-14. Sedangkan 1 pekan terakhir sebelum ujian akhir semester kita akan melakukan review materi-materi yang
kita pelajari di mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul ini. Buku teks utama yang digunakan untuk mata kuliah ini adalah buku Leininger, Principle of Biochemistry, sedangkan buku teks tambahan yang juga bisa kalian gunakan sebagai bahan bacaan ialah buku Harper's Illustrated Biochemistry. Di slide ini kita bisa lihat komponen penilaian untuk mata kuliah ini beserta dengan persentasenya masing-masing. Jadi di sini ada 3 komponen penilaian utama. Yang pertama itu adalah ujian tengah semester dan UAS, masing-masing 35%. Sedangkan untuk 30%-nya itu adalah tugas dan aktivitas. Nah, tugas aktivitas ini meliputi apa saja? Yaitu meliputi kuis yang akan saya berikan setiap materi perkuliahan selesai yang akan dikerjakan di EMAS. Selain itu adalah tentang makalah atau tugas rangkuman tentang materi perkuliahan, dan yang terakhir itu adalah tugas dan aktivitas ini juga mencakup keaktifan kalian di kelas. Berikut adalah aturan umum penilaian yang berlaku di UI. Jadi untuk mendapatkan nilai A untuk mata kuliah, semua mata kuliah di UI, kalian minimal harus mendapatkan nilai 85. Sedangkan A minus itu adalah 80 sampai 85 dan seterusnya. Dan untuk lulus mata kuliah ini, yaitu kalian di jenjang sarjana, itu adalah nilai minimumnya itu adalah harus C. Ya, jadi seperti yang tertulis di sini, untuk sarjana dianggap lulus dari suatu mata kuliah jika nilai hurufnya itu adalah C. Dan untuk mendapatkan nilai C, kita lihat di sini nilai minimal kalian itu adalah harus di angka 55. Demikian pemaparan untuk silabus mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul. Terima kasih. Berikutnya kita akan melihat atau menyaksikan contoh video pembelajaran untuk mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul materi tentang pendahuluan karbohidrat. Halo semuanya, perkenalkan saya Tuti Wikirsari PhD, dosen di Departemen Kimia FMIPA UI. Di video pembelajaran kali ini saya akan memaparkan materi tentang pendahuluan karbohidrat. Berikut adalah outline dari video pembelajaran ini. Pertama, kita akan membahas contoh-contoh dari karbohidrat beserta dengan fungsinya. Terus kita akan melihat definisi dari karbohidrat. Terus yang ketiga, kita akan membahas tentang klasifikasi karbohidrat berdasarkan strukturnya. Dan yang terakhir, kita akan melihat kelompok-kelompok dari karbohidrat jenis D aldosa dan jenis D ketosa. Kita mulai dengan contoh karbohidrat yang ada di sekitar kita dulu ya. Jadi, senyawa karbohidrat ini ternyata banyak digunakan sebagai pemanis makanan. Salah satu contohnya adalah gula pasir. Tapi, setiap karbohidrat ini ternyata memiliki tingkat kemanisan yang berbeda-beda. Nah, salah satu contoh senyawa karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis namanya itu adalah xilitol. Xilitol ini sering digunakan sebagai pemanis dalam permen atau pasta gigi. Nah, kelebihan dari xilitol ini adalah xilitol ini tidak dapat dicerna oleh bakteri pembentuk plak gigi sehingga tidak dapat menyebabkan kerusakan pada gigi jika kita mengonsumsi dari xilitol tersebut. Selain itu, xilitol ini memiliki sifat pelarutan yang bersifat endotermik sehingga kita akan merasakan sensasi dingin jika kita mengonsumsi permen yang menggunakan pemanis berupa xilitol. Nah, selain xilitol, ada juga yang disebut dengan high fructose corn syrup, HFCS. Nah, ternyata HFCS ini memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan sukrosa atau gula pasir. Maksudnya apa? Jadi, kalau kalian ingin mendapatkan tingkat kemanisan yang sama, kalian menggunakan HFCS ini dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan kalau menggunakan gula pasir. Karbohidrat di sini memiliki peran yang sangat penting baik dalam proses biologis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sebagai unsur pelindung dan struktural, serta ada juga karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber pangan. Nah, berikutnya kita lihat ini ada ilustrasi selanjutnya yaitu terkait dengan sel darah pada manusia. Jadi kita tahu bahwa ada salah satu cara penggolongan golongan darah menjadi golongan darah O, A, B, dan AB. Jadi kalau kita lihat ternyata
Yang membedakan dari setiap golongan darah ini adalah komponen antigennya. Jadi yang berbeda di sini adalah komponen karbohidrat pada protein membran dari sel darah merahnya. Jadi kalau kita lihat untuk yang golongan darah A, antigennya itu adalah di sini memiliki rantai sampingnya itu adalah N-asetil D-galaktosamina. Sedangkan untuk antigen dari golongan darah tipe B, rantai sampingnya di sini itu adalah D-galaktosa. Sedangkan untuk yang tipe O, di sininya itu adalah tidak ada rantai sampingnya ya. Jadi inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian tipe O ini biasa disebut sebagai pendonor darah umum. Jadi antigen ini bisa kompatibel dengan antigen yang A maupun yang B. Ini adalah contoh dari karbohidrat lainnya, ada yang disebut dengan hyaluronat. Jadi hyaluronat ini dengan struktur seperti ini, dia berupa polimer, jadi ini ada tulisan N kali. Ini dapat membentuk larutan yang sangat kental yang dapat berfungsi sebagai pelumas persendian. Jadi di sini dia bisa membentuk larutan yang sangat kental karena hyaluronat ini memiliki kemampuan untuk mengikat air dalam jumlah besar. Nah, kemampuannya dia dalam mengikat air dalam jumlah besar ini kemudian juga dimanfaatkan di industri kosmetik sekarang. Jadi hyaluronat ini banyak digunakan sebagai senyawa aktif untuk pelembab kulit. Nah, sebagai contoh lainnya itu adalah pati. Ini pasti semuanya udah tahu ya. Jadi pati ini adalah terdapat di bagian endosperm dari biji-bijian yang fungsinya nanti sebagai sumber energi pada proses perkecambahan. Jadi pati yang ada di bagian endosperm biji-bijian ini yang tadinya disimpan sebagai cadangan makanan, nantinya dipecah dan akan dimetabolisme sebagai energi, sehingga si biji ini menjadi memiliki energi yang cukup untuk membentuk sel-sel baru, sehingga nantinya bisa membentuk akar ataupun daun dan yang lainnya. Salah satu contoh karbohidrat yang banyak dikenal oleh ilmuwan sejak dulu itu adalah namanya glukosa. Glukosa ini adalah contoh senyawa karbohidrat sederhana yang dihasilkan dari proses fotosintesis di tanaman. Nah, ini juga semuanya pasti udah hafal ya reaksi fotosintesis. Jadi, di sini kita melibatkan CO2, H2O dengan adanya sinar matahari, enzim dan klorofil, maka terbentuklah glukosa dengan rumus molekulnya itu adalah C6H12O6. Dengan produk sampingnya itu adalah oksigen. Nah, dari rumus molekul glukosa inilah awalnya para ilmuwan mendefinisikan karbohidrat menjadi hidrat dari karbon. Jadi artinya ada air yang terikat pada karbon. Nah, kenapa demikian? Jadi rumus C6H12O6 ini bisa kita sederhanakan menjadi Cn kali H2ON kali. Nah, N-nya berapa nih? N-nya berarti untuk N yang pertama 6, N yang kedua juga 6 ya. Jadi ada C6H2ON kali. Jadi seolah-olah ada 6 karbon yang mengikat 6 molekul air. Nah, tapi tentu saja definisi ini menjadi tidak tepat lagi ya seiring dengan perkembangan dari ilmu, terutama terkait dengan karbohidrat. Sehingga sekarang karbohidrat lebih sering didefinisikan sebagai senyawa polihidroksialdehida atau polihidroksiketon atau bahan yang jika dihidrolisis menjadi kedua senyawa tersebut. Nah, kita lihat dari definisinya, yaitu polihidroksialdehida. Maksudnya apa? Jadi, salah satu ciri dari senyawa karbohidrat ialah dia memiliki gugus hidroksi lebih dari satu. Makanya di sini disebut sebagai polihidroksi. Nah, selain memiliki gugus hidroksi lebih dari satu, biasanya senyawa karbohidrat sederhana ini juga memiliki gugus karbonil. Gugus karbonilnya bisa dalam bentuk aldehida atau bisa juga dalam bentuk keton. Nah, di tumbuhan ini biasanya gula disimpan sebagai amilum, itu bisa di bagian akar atau di bagian bijinya atau sebagai selulosa. Jadi selulosa ini merupakan karbohidrat struktural yang ada di tumbuhan, sehingga ini nantinya menyusun kerangka tumbuhan, yaitu contohnya itu adalah pada bagian batang. Sedangkan untuk hewan ini ternyata bisa menyintesis beberapa karbohidrat dari lemak dan protein. Tapi walaupun hewan bisa membentuk karbohidrat dari lemak dan protein, namun jumlah terbesar karbohidrat di alam tetap bersumber dari tumbuhan, yaitu dari proses fotosintesis. Nah, ini adalah ilustrasinya siklus yang terjadi di alam. Jadi yang di bagian atas ini itu adalah reaksi umum fotosintesis yang tadi sudah kita bahas,
Jadi ada energi ditambah CO2 dengan H2O melepaskan O2 dan menghasilkan karbohidrat atau di sini disingkat dengan KH. Nah, KH ini oleh metabolisme hewan termasuk juga manusia ini nanti bisa di metabolisme sempurna menjadi CO2 atau H2O atau bisa juga KH-nya ini nanti bisa diubah menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA-nya bisa diubah menjadi beberapa biomolekul lain seperti lemak, protein, dan kolesterol. Nah, dari sini bisa tahu ya, kenapa kalau kita banyak makan nasi nanti kita jadi gemuk, lemaknya banyak. Karena apa? Ternyata karbohidratnya jalurnya diubah dulu menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA inilah yang menjadi prekursor untuk pembuatan lemak. Kita lanjutkan dengan klasifikasi karbohidrat. Jadi karbohidrat ini bisa diklasifikasikan dengan berbagai cara. Yang pertama itu adalah bisa berdasarkan jumlah unit gulanya. Jadi kalau unit gulanya hanya 1, kita sebut sebagai monosakarida. Sedangkan kalau 2 unit gulanya kita sebut sebagai disakarida. Kalau 3-10 itu adalah oligosakarida. Sedangkan kalau lebih dari 10 unit gula kita sebut dengan polisakarida. Nah, contohnya bisa kita lihat di bagian sebelah kiri ini. Glukosa dengan 1 unit ini berarti masuk ke dalam kategori monosakarida. Sedangkan untuk laktosa, di sini kita lihat ada 2 cincin atau kita sebut ada 2 unit gula, sehingga laktosa termasuk ke dalam kategori disakarida. Sedangkan untuk amilosa, ini rantainya sangat panjang sekali. Ini lebih tepatnya gambarnya diberi tanda kurung N kali, maka amilosa di sini masuk ke dalam kategori contoh dari polisakarida. Klasifikasi karbohidrat berikutnya itu adalah bisa berdasarkan letak dari gugus karbonil atau jenis dari gugus karbonilnya. Kalau si karbonilnya itu adalah di bagian paling atas atau ujung, di mana di sini masih mengikat hidrogen, maka ini kita sebut sebagai aldosa. Karena karbonilnya ada di nomor 1. Sedangkan kalau karbonilnya ada di nomor 2, jadi nomor satunya yang CH2OH ini nomor 2-nya, di mana karbonil diapit oleh 2 karbon lain, maka ini kita sebut sebagai jenisnya ketosa. Ya, jadi contoh dari aldosa itu adalah D-glukosa, sedangkan contoh dari ketosa itu adalah D-fruktosa. Klasifikasi karbohidrat berikutnya ialah berdasarkan jumlah dari atom karbonnya. Kalau ada 3, kita sebut sebagai triosa. Kalau 4 karbon itu tetrosa. Kalau dia terdiri atas 5 karbon, kita sebut sebagai pentosa. Kalau 6 heksosa, sedangkan kalau 7 itu adalah heptosa. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini ada karbonil, berarti ini 1 karbon, ini adalah karbon kedua, ini karbon yang ketiga, maka struktur ini adalah contoh dari triosa. Sedangkan yang di sebelahnya, kita lihat jumlah karbonnya ada berapa ya? Ada 1 yang di karbonil, 2, 3, 4, sehingga ini adalah contoh dari yang tetrosa. Nah, ada kalanya istilah pada klasifikasi berdasarkan posisi gugus karbonil, tadi yang ada aldosa ketosa, ini bisa digabungkan dengan klasifikasi berdasarkan jumlah atom karbon. Jadi contohnya di sini kalau dia jenisnya aldosa dan jumlah karbonnya 3, maka kita bisa sebut sebagai aldotriosa. Sedangkan kalau dia jenisnya itu adalah ketosa, di mana tadi gugus karbonilnya diapit oleh 2 C lain, plus jumlah karbonnya itu adalah 6, maka ini kita sebut sebagai ketoheksosa. Nah, kita lihat nih contoh yang di sebelah sini. Yang paling terakhir, ini jenisnya apa ya kira-kira? Kita lihat, identifikasi gugus karbonilnya. Oh, karbonilnya ada di nomor 1 atau di paling ujung. Dia masih mengikat hidrogen. Berarti ini jenisnya adalah, iya, aldosa. Ini adalah aldosa. Sedangkan jumlah karbonnya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 tadi namanya heptosa. Jadi aldosa digabungkan dengan istilah heptosa berarti namanya menjadi aldoheptosa. Mudah bukan? Kita lanjutkan dengan cara klasifikasi lain dari karbohidrat. Kalau di sini itu adalah berdasarkan lokasi dari gugus OH di pusat kiral terjauh dari gugus fungsi karbonil. Jadi ini adalah gugus fungsi karbonil. Ini
penggambaran karbohidratnya dengan proyeksi Fischer ya, di mana setiap persimpangan 4 ini adalah suatu pusat kiral. Jadi ini pusat kiral, ini pusat kiral, ini pusat kiral, ini juga pusat kiral. Sedangkan yang bawah ini bukan pusat kiral. Kenapa? Pusat kiral masih ingat cirinya? Yaitu ada karbon mengikat 4 gugus yang berbeda. Sedangkan kalau di sini ada yang sama, yaitu hidrogen. Nah, jadi pengelompokan yang ada di slide ini adalah yang kita perhatikan OH yang ada di pusat kiral terjauh. Kalau dia ada di sebelah kiri, maka dia jenisnya adalah gula L. Sedangkan kalau OH di pusat kiral terjauh ada di sebelah kanan, maka kita sebutnya sebagai D. Jadi yang sebelah kiri ini adalah struktur dari D-glukosa, sedangkan yang L, glukosa itu adalah struktur yang di sebelah kanannya. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, terlihat bahwa di sini posisi OH antara D-glukosa dengan L-glukosa itu adalah saling pencerminan satu sama lain. Jadi kalau D-glukosa di nomor 2-nya itu adalah OH-nya ke sebelah kanan, ini sekarang ada di sebelah kiri. Begitu juga dengan yang bawahnya, ini pencerminan satu sama lain, ini juga pencerminan satu sama lain, sehingga gula D dan gula L ini kemudian bisa kita sebut sebagai pasangan enantiomer. Nah, ini adalah latihannya. Jadi ini kita diberikan struktur dari suatu monosakarida, terus kita diminta mengelompokkan monosakarida ini berdasarkan apa? Yang A, berdasarkan jumlah karbon dan jenis gugus karbonilnya. Jumlah karbonnya berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentosa. Sedangkan karbonilnya karena di nomor 1 atau paling ujung berarti dia aldosa. Sehingga namanya apa? Kelompok aldopentosa. Itu yang A. Ya, jadi yang A ini kita katakan karbohidratnya jenisnya aldopentosa. Sedangkan untuk yang B ditanya berdasarkan gugus OH di pusat kiral terjauh. Jadi tadi udah kita bahas pusat kiral itu adalah yang ada perempatan ini. Jadi yang terjauh dari siapa? Dari gugus karbonil. Jadi kita lihat, oh ini OH-nya ada di sebelah mana? Di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri berarti ini jenisnya itu adalah gula L. Oke, jadi ini adalah bagan yang menunjukkan kelompok dari D-aldosa dimulai dari yang karbonnya 3, 4, 5, sampai 6. Gitu ya. Jadi di sini yang paling sederhana D-aldosa itu namanya D-gliseraldehida. Ya, jadi tadi ingat lagi ke definisi dari karbohidrat itu adalah polihidroksialdehida. Jadi ini sudah masuk ke dalam kategori polihidroksi karena gugus OH-nya sudah lebih dari 1. Nah, terus kita lihat posisi dari glukosa ada di mana? Oh, ada di sebelah sini. Ya, ini adalah posisi dari D-glukosa. Jadi dia termasuk ke dalam kategori aldoheksosa. Ya, nah dari aldoheksosa yang ada di sini, jadi ini semuanya D, yaitu OH di pusat kiral terjauhnya semuanya ada di bagian kanan. Yang paling melimpah di alam itu adalah D-glukosa, D-manosa, dan yang satunya lagi itu adalah D-galaktosa. Untuk slide ini menggambarkan bagan untuk kelompok D-ketosa. Jadi kalau D-ketosa yang paling sederhana namanya itu adalah dihidroksiaseton. Dia juga sama nih, terdiri atas 3 karbon sama seperti pada D-aldosa yang paling sederhana. Ini juga penyusunannya sama seperti tadi, yaitu ada 3, 4, 5, dan 6 karbon. Dan ini semuanya juga kelompok gula jenis yang D, sehingga OH di pusat kiral terjauhnya semuanya itu adalah di sebelah kanan. Nah, terus ciri ketosa tadi apa? Ciri dari ketosa itu adalah gugus karbonilnya ada di nomor 2. Jadi kalau kita lihat semua struktur D-ketosa yang ada di sini karbonilnya ada di C nomor 2. Yuk kita coba rangkum materi-materi yang sudah kita bahas di video pembelajaran kali ini. Yang pertama itu adalah tentang contoh-contoh karbohidrat tadi beserta fungsinya. Misalnya ada hyaluronat. Ada yang masih ingat? Hyaluronat apa cirinya? Yaitu dia bisa membentuk larutan yang sangat kental sehingga salah satunya bisa digunakan sebagai pelumas sendi. Terus ada glukosa, ini salah satu karbohidrat yang terkenal yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Sedangkan pati ini adalah cadangan makanan yang ada di tumbuhan. Contohnya tadi bisa terdapat pada bagian biji. Terus ada xilitol. Masih ingat tadi xilitol? Ya, xilitol itu adalah biasa digunakan sebagai gula pada permen ataupun
pasta gigi. Kelebihannya apa tadi xilitol? Ya, jadi xilitol ini kelebihannya pertama itu adalah tidak dapat dicerna oleh bakteri pembentuk plak. Selain itu, pelarutannya bersifat endotermik sehingga dia memberikan sensasi dingin. Terus contoh yang lainnya nanti bisa dicek kembali ya di video. Nah, yang berikutnya tentang definisi karbohidrat. Jadi kata kuncinya itu ada istilah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon. Jadi polihidroksi menunjukkan bahwa karbohidrat cirinya itu adalah mengandung gugus OH lebih dari 1. Sedangkan untuk klasifikasi karbohidrat tadi kita bahas bisa macam-macam ya caranya, bisa berdasarkan unit gulanya. Tadi ada istilah monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Terus berdasarkan jumlah karbonnya tadi kita kenal ada istilah triosa kalau misalnya jumlah karbonnya 3. Kalau 5 apa? Pentosa, kalau 6 heksosa. Ya, sedangkan berdasarkan jenis gugus karbonilnya tadi kita kenal ada istilah aldosa dan ketosa. Sedangkan klasifikasi karbohidrat berdasarkan posisi OH di pusat kiral terjauh dari karbonil, kita kenal tadi ada istilah gula D dan gula L. Sedangkan yang terakhir kelompok dialdosa dan diketosa tadi kita bisa lihat di dalam bagan ya. Jadi kalau dialdosa itu yang paling sederhana namanya apa ya tadi? Yang paling sederhana namanya D-gliseraldehida. Sedangkan kalau ketosa yang paling sederhana itu adalah dehidroksiaseton. Nah, terus kalau aldosa itu contohnya apa ya? Contohnya itu adalah salah satunya misalnya ada glukosa. Ya, glukosa, manosa, galaktosa yang tadi. Sedangkan ketosa itu salah satu contohnya itu adalah fruktosa. Itu dulu video pembelajaran kita kali ini tentang pendahuluan karbohidrat. Terima kasih.